Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran atau masih bisa diberi kesempatan untuk belajar atas beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kita ucapkan syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan falsafah keperawatan, falsafah dan paradigma keperawatan. Apa itu falsafah keperawatan? Falsafah keperawatan merupakan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktek keperawatan. Jadi falsafah keperawatan itu tidak hanya dihafal, tapi menjadi baju atau yang menempel pada diri seorang perawat. Ini yang harus dimasukkan ke dalam hati. Ini menjadi pribadi kita, menjadi karakter seorang perawat, bahwa hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosio, dan spiritual. Esensi merupakan falsafah keperawatan, memandang bahwa pasien sebagai manusia yang utuh atau holistik, yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik bio itu fisiknya, psikisnya, sosialnya, spiritualnya, yang diberikan secara komprehensif, jadi menyeluruh. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan, fisiknya saja, tidak memperhatikan psikisnya atau sosialnya gitu. Pelayanan keperawatan yang diberikan secara langsung dan manusiawi. Setiap orang berhak mendapatkan perawatan tanpa perbedaan suku, status sosial, agama, dan ekonomi. Bahwa dalam memberikan pelayanan keperawatan, kita tidak boleh membedakan itu suku, luar Jawa, ini orang Jawa, status sosialnya orang kaya miskin, agamanya maupun ekonominya. Kita memberikan pelayanan keperawatan itu sama. Pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, di mana perawat bekerja dalam lingkup tim kesehatan, bekerja sama dengan yang lain. Artinya kita sebagai perawat itu merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Dan ini kita tidak bisa bekerja sendirian, ini bekerja dengan tim. Pasien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan penerima jasa yang pasif. Itu tidak seperti bengkel ya. Bengkel itu pasiennya mesin-mesin mati. Tetapi kita yang kita layani adalah mitra yang aktif, punya perasaan, punya pikiran. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita melanjutkan paradigma keperawatan. Jadi paradigma sebagai pandangan fundamental tentang persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, menurut Masterman 1970. Paradigma adalah suatu perangkat bantuan yang memiliki nilai tinggi dan sangat menentukan bagi penggunanya untuk dapat memiliki pola dan cara pandang dasar khas dalam melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan mengenai suatu kenyataan atau fenomena kehidupan manusia. Jadi paradigma itu cara pandang manusia atau secara masyarakat terhadap sesuatu. Misalnya, apa tuh perawat itu? Perawat secara awam itu mesti orang yang memakai baju putih-putih yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Kemudian orang yang membantu dokter, paradigma. Padahal perawat itu adalah suatu profesi yang tersendiri. Pahami ya. Komponen paradigma keperawatan itu adalah ada manusia, ada keperawatan, kesehatan,
sehat sakit dan lingkungan. Paradigma keperawatan. Konsep manusia. Manusia bertindak sebagai klien yang merupakan makhluk biopsikososial dan spiritual yang terjadi merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan tingkat perkembangan masing-masing. Menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan 1992, manusia bertindak sebagai klien dalam konteks paradigma keperawatan bersifat individu, kelompok, dan masyarakat. Ingat ya, manusia itu terdiri dari bio, fisiknya atau jasmaninya, fisiknya, psikis, sosial, dan spiritual, baik dari jasmani maupun rohani manusia. Nah, manusia ini bisa konteksnya ada bersifat individu, perseorangan, kelompok atau keluarga, dan masyarakat secara luas. Nah, ini klien bersifat individu. Sasaran pemenuhan kebutuhan dasarnya adalah bio, psiko, sosio, dan spiritual, sehingga proses pemenuhan kebutuhan dasar manusianya ke arah kemandirian. Yang tadinya tidak bisa makan, dan ini diarahkan untuk kemandirian. Klien bersifat keluarga kelompok. Ya. Nanti bisa di kelompok individu saling berhubungan. Ya. Kemudian yang bersifat masyarakat secara umum. Mengatasi pandemi ini tidak bisa hanya individu atau keluarga. Tapi kalau individu yang sakit, ya ini diperawat, yang dirawat, yang sesek, kasih oksigen. Kemudian kelompok, keluarga, kontak erat. Kemudian untuk mengatasi ini adalah dengan bersifat masyarakat dengan PPKM misalnya, atau kalau untuk peningkatan kesehatan dengan germas. Ini klien bersifat masyarakat. Manusia sebagai sistem, ini nanti bisa dibaca sistem terbuka dan dipengaruhi lingkungan baik fisik, psikologis, sistem adaptif, sistem personal, interpersonal, dan sosial. Di manusia itu bisa dipengaruhi dari lingkungan. Kalau lingkungannya semangat, bisa menjadi semangat. Lingkungannya baik, manusia itu akan menjadi baik. Konsep keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dan memenuhi kebutuhan dasar yang dapat bertujuan pada individu, keluarga, atau masyarakat dalam rentang sehat sakit. Ya. Itu konsep keperawatan. Jadi pelayanan keperawatan itu bersifat profesional ya. Perawat itu profesional atau profesi tersendiri, bukan pembantu dokter. Dan teori keperawatan nanti bisa dibaca-baca saja. Oke, karakteristik ya. Ada teori harus konsisten sebagai dasar dalam mengembangkan model konsep keperawatan. Ini karena keperawatan itu mempunyai batang tubuh ilmu ya. Dasar dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian keperawatan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman praktek keperawatan. Ini faktor pengaruh teori keperawatan terhadap kebudayaan satu misalnya. Pandangan menyatakan bahwa pelayanan keperawatan akan lebih baik bila dilakukan oleh seorang wanita. Banyak itu mulai bergeser berubah seiring dengan perkembangan keperawatan sebagai profesi mandiri, di mana perawat dan dokter adalah mitra kerja dalam menjalankan sebagai tim kesehatan. Ya. Kemudian sistem pendidikan, perkembangan sistem pendidikan yang telah memiliki sistem pendidikan keperawatan yang terarah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga teori keperawatan juga berkembang dengan orientasi pada pelayanan keperawatan. Jadi mulai dari SMK sampai S3 nanti keperawatan itu ada tergantung nanti kemauan dan kemampuan kita ya. Jika pengembangan ilmu keperawatan ditandai dengan adanya pengelompokan ilmu keperawatan dasar menjadi ilmu keperawatan klinik dan ilmu keperawatan komunitas yang merupakan cabang ilmu keperawatan yang terus-menerus berkembang
dan tidak tertutup kemungkinan pengembangan subspesialis. Jadi keperawatan itu luas, tergantung nanti minat kita, mau yang klinis di rumah sakit atau komunitas di masyarakat, atau mungkin yang tertarik dengan spesialis jiwa, mungkin bedah atau yang lain. Bentuk asuhan keperawatan manusia sebagai klien yang memiliki ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia sebagai klien yang memiliki ketidakmauan dalam tidak mampu, tidak mau, dan ketidaktahuan. Klien itu di situ ya. Tidak mampu karena memang dia tidak mampu. Tidak mau karena secara psikis lagi rasa-rasan misalnya. Ketidakmauan. Ada yang karena ketidaktahuannya. Kemudian untuk konsep sehat sakit, kemudian memandang bahwa keperawatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan pada manusia dalam rentang sehat dan sakit. Sehat itu kita itu berada di rentang yang ini, kita itu fluktuatif ya. Ada kalanya kita sehat normal, ada kalanya kita sehat sekali, ada kalanya kita sakit. Nah, ketika sakit ini mesti secara normal kita itu akan bisa bergeser sendiri. Bagaimana kita berupaya untuk menjadi sehat normal kembali. Tetapi ada kalanya nanti ketika kita jatuh di atau pasien atau orang itu jatuh pada kondisi yang sakit atau sakit kronis, ini butuh bantuan orang lain. Tentang sehat, batasan sehat dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Artinya sehat itu ya sehat fisiknya, mentalnya, sosial, bisa bergaul, bisa bersosialisasi, dan sehat spiritualnya ya, sebagai seorang iman ya, beribadah sesuai dengan kepercayaannya atau keyakinannya. Dari pengertian tersebut diketahui karakteristik sehat sebenarnya adalah satu, kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Dua, memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Tiga, memiliki gaya hidup yang kreatif dan produktif. Ini karakteristik sehat sebenarnya. Tidak hanya sehat fisiknya, orang di rumah sakit jiwa itu fisiknya sehat-sehat, tapi bagaimana dengan psikisnya? Kemudian faktor pengaruh status kesehatan. Perkembangan perubahan status kesehatan dapat ditentukan oleh faktor usia. Semakin usianya bertambah, itu orang itu akan semakin kesehatannya semakin menurun. Kemudian sosial kultur mempengaruhi pemikiran, keyakinan dapat menunjukkan perubahan dalam perilaku kesehatan. Lah koncone karo wong do merokok misalnya, ya nanti akan terpola mengikuti pengalaman masa lalu. Diketahui jika ada pengalaman kesehatan yang tidak diinginkan atau pengalaman kesehatan yang buruk, sehingga berdampak besar dalam status kesehatan. Harapan seseorang tentang dirinya, keturunan, lingkungan, pelayanan. Sakit pada dasarnya merupakan keadaan terganggunya seseorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuh secara keseluruhan atau sebagian, serta terganggunya proses penyesuaian diri manusia. Dan sakit juga bisa diartikan sebagai totalitas dari keadaan organisme sebagai sistem biologis dan adaptasi sosial. Itu menurut Parson 1972. Atau penyakit digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tubuh sehingga responnya dapat berupa
sakit. Itu beberapa definisi sakit. Sebenarnya terganggunya fungsi tubuh ya. Fungsi tubuh itu sakit. Kemudian tahap proses sakit itu dimulai dari tahap gejala. Kok mulai rodok tenggorokannya serak misalnya. Kok saya kok penciumannya kok rodok irungnya kok buntet nih, kok rodok gembreges. Nanti terus tahap asumsi terhadap sakit, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap ketergantungan, tahap penyembuhan. Ini bagaimana ini proses orang sakit. Tahap gejala merupakan tahap awal dari proses sakit. Muncul perasaan tidak nyaman, misal panas, nyeri, mual. Kalau yang COVID ya tidak bisa membau, ngerasa kok sabun kok ora wangi gimana gitu. Ya, terus asumsi terhadap sakit. Seseorang melakukan interpretasi apa ya ojo-ojo aku ki kena COVID iki misalnya. Merespon dalam bentuk emosi terhadap gejala yang dirasakan, mulai cemas, konsultasi, browsing di internet, apa tuh iki kok sudah. Tahap berakhir bila ditemukan gejala yang pasti dan terjadi perubahan dari sakitnya. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pengetahuan, pengalaman masa lalu. Yang kayak mbiyen ki yang rada gembreges ngene iki kayak terus dikeroki mari. Mungkin coba dulu dikeroki. Digopake ngombe madu degan. Kemudian setelah mengasumsi terhadap sakit, kontak dengan pelayanan kesehatan. Ngono tak preksake men. Lebih yakin. Terjadi hubungan dengan pelayanan kesehatan. Pasien dan keluarga meminta nasihat dari profesi kesehatan, yaitu dokter, perawat, pencarian dan lain-lain. Pencarian informasi dilakukan untuk mencari pembenaran tentang penyakitnya. Ya browsing itu tadi. Jika tanda dan gejala tidak dirasakan lagi, pasien merasa sembuh, sudah sembuh. Tapi jika masih terasa tanda dan gejala yang sama, kembali ke pelayanan kesehatan. Ini bertanya, konsultasi, periksa. Sudah sembuh ya sudah. Kok nilai kok belum sembuh, kontrol. Setelah kontrol terjadi setelah seseorang dianggap mengalami penyakit yang mendapatkan bantuan pengobatan. Kondisi pasien menjadi tergantung. Ini kudu harus rawat inap misalnya. Harus minum obat selama sekian hari. Tingkat ketergantungan oleh tingkat penyakit. Dengan selama proses perawatan berlangsung dan perlu dikaji tingkat ketergantungan pasien. Nah ini pasien bisa mandiri sampai bisa mandiri. Kemudian merupakan tahap terakhir menuju proses kembalinya kemampuan untuk beradaptasi, melepas peran selama sakit, kembali berperan seperti sebelum sakit, berfungsi dalam kehidupan sosial. Tenaga kesehatan berperan membantu klien untuk meningkatkan kemandirian, serta memberikan harapan dan kehidupan menuju kesejahteraan. Ini peran tenaga kesehatan. Dampak sakit itu ada perubahan peran dalam keluarga. Yang bisa bekerja jadi ketergantung, gangguan psikologis, masalah keuangan, kesepian karena perpisahan, perubahan kebiasaan sosial, privasi terganggu, otonomi terjadi, perubahan gaya hidup. Perilaku orang sakit, perasaan ketakutan, menarik diri, egosentris, sensitif terhadap persoalan kecil, emosional, berkurangnya minat. Konsep lingkungan, paradigma keperawatan dalam konsep lingkungan ini adalah memandang bahwa lingkungan fisik, psikologi, sosial, budaya, dan spiritual dapat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia selama pemberian asuhan keperawatan dengan meminimalkan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan sehingga tujuan asuhan keperawatan dapat tercapai. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Barangkali nanti ada yang masih perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Begitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.